Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Ketemu lagi dengan saya Ibu Yuliana. Hari ini kita masih masuk ke dalam pelajaran matematika ya. Materinya hari ini adalah himpunan. Disimak baik-baik untuk pertemuan hari ini. Nah, apa itu himpunan? Himpunan itu adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Contohnya di sini kalau di dalam PowerPoint ini rombongan siswa kelas 7, berarti semua siswa kelas 7 SMP MBS yang berwisata ke Bali. Itu namanya adalah himpunan kelas 7 ya. Yang kedua contohnya adalah himpunan bilangan asli kurang dari 50. Nah, contoh yang lainnya apa? Contoh yang lainnya itu seperti kumpulan hewan herbivora. Apa itu herbivora? Hewan pemakan tumbuhan. Nah, hewan pemakan tumbuhan kan ada banyak ya. Nah, kumpulan-kumpulan hewan tersebut itu disebut dengan himpunan. Kambing, sapi, ya, kuda, terus masih banyak yang lainnya. Itu disebut dengan himpunan. Ya, ingat, himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, di sini menyatakan himpunan. Himpunan dapat dinyatakan dengan menggunakan beberapa metode. Nah, metode yang pertama ini disebut dengan metode deskripsi. Jadi kita mengungkapkannya dengan kata-kata. Contohnya, di sini himpunan itu dilambangkan dengan huruf kapital, ya. Huruf kapital A, B, C, D, dan seterusnya. Lalu sama dengan diawali dengan buka kurung. Nah, karena di sini kita menggunakan metode deskripsi, jadi kita mengungkapkannya dengan menggunakan kata-kata. Nah, di sini himpunan A sama dengan buka kurung bilangan prima kurang dari 10, ya, tutup kurung. Nah, di sini ini namanya mendeskripsikan. Dideskripsikan, diungkapkan menggunakan kata-kata. Nah, yang selanjutnya di sini ada himpunan B. Himpunan B sama dengan buka kurung faktor dari 12. Nah, yang selanjutnya di sini contohnya adalah himpunan C sama dengan bilangan ganjil kurang dari 11. Jadi, kesimpulannya adalah metode deskripsi adalah cara pengungkapan suatu himpunan dengan menggunakan pernyataan atau kata-kata, ya. Nah, yang selanjutnya di sini metode yang kedua ada metode rule. Rule itu menggunakan kalimat atau bahasa matematika. Jadi kita menggunakan simbol-simbol matematika di sini. Nah, contohnya di sini ada sekali lagi kita ulangi ya, untuk himpunan kita tuliskan dengan huruf kapital. Himpunan A sama dengan buka kurung wajib ya. X ya. X merupakan bilangan prima kurang dari 10. Kalau tadi di deskripsi kita mengungkapkannya dengan kata-kata, sedangkan di metode rule kita menggunakan bahasa matematikanya. Jadi X strip X ya. Ini maksudnya adalah X merupakan suatu bilangan prima kurang dari 10 ya. Jadi untuk penulisan seperti ini maksudnya kita sedang mengungkapkan atau mendeskripsikan, tapi menggunakan bahasa matematika. Nah, yang B di sini X merupakan faktor dari 12 ya. Itu adalah metode rule. Nah, sedangkan yang ketiga metode roster. Metode roster itu kita menuliskan anggota dari tiap himpunannya, ya. Kalau yang tadi si A, ya, si A himpunan A sama dengan, nah di sini ada buka kurung 2, 3, 5, 7, ya. 2, 3, 5, 7. Ini merupakan bilangan prima kurang dari 10. Ya, bilangan prima kurang dari 10. 2, 3, 5,
7. Nah, kalau tadi metode rule-nya kita tulis X strip X ya, X garis ke atas, X bilangan prima kurang dari 10 itu adalah metode rule-nya. Kalau kita tulis menggunakan metode roster atau kita cantumkan anggotanya ya, angka-angkanya itu adalah A sama dengan buka kurung 2, 3, 5, 7. Nah, terus yang B ini yang ini. Yang B sama dengan garis X faktor dari 12, atau kalau misalkan dibaca deskripsinya X merupakan faktor dari 12 ya. Kalau kita menggunakan metode rosternya, ditulisnya B sama dengan buka kurung 1. Jadi kita tulis anggotanya ya. Berapa sih angka yang kurang dari 12? Angka yang kurang dari 12 itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Di sini kurang 5 ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Atau di sini ini faktor. Faktor dari 12. 1, 2, 3, 4, 6, 12, faktor dari 12. Nah, sedangkan yang C ya, yang C itu adalah bilangan ganjil kurang dari 10. 1, 3, 5, 7, 9 ya. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui metode-metodenya, kita harus mengetahui ada berapa sih jenis-jenis himpunan. Nah, di sini ada 7 jenis himpunan. Yang pertama adalah himpunan bilangan, ya. Yang kedua himpunan kosong, yang ketiga himpunan berhingga, yang keempat himpunan tak berhingga, yang kelima himpunan sama, yang keenam himpunan ekuivalen, dan yang ketujuh adalah himpunan lepas. Nah, yang pertama kita bahas di sini ada himpunan bilangan. Himpunan ini sendiri dapat dibagi menjadi beberapa jenis ya. Ada himpunan bilangan asli, ada himpunan bilangan prima, ada himpunan bilangan caca. Nah, di sini bilangan asli itu contohnya. Nah, himpunannya di sini saya menuliskan huruf besarnya atau huruf kapitalnya adalah N. Saya simbolkan dengan N. N itu adalah bilangan asli. N sama dengan buka kurung 1, 2, 3, 4, 5, 6 titik. Kenapa saya buat titik-titik di sini? Karena bilangan asli itu bukan hanya sampai 6. Jadi titik ini adalah dan seterusnya, tak terhingga ya. Nah, yang kedua adalah bilangan prima. Bilangan prima itu saya simbolkan dengan P, himpunan P. Himpunan P-nya sama dengan buka kurung, kita mulai dari angka 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Ingat, bilangan prima itu adalah suatu bilangan yang hanya habis dibagi dengan bilangan itu sendiri ya, tidak boleh bisa dibagi oleh bilangan yang lainnya. Kayak 2 hanya bisa dibagi dengan angka 2. Jadi hanya boleh dibagi 1 dengan angka itu sendiri. Jadi kenapa 4 tidak bisa? Karena 4 itu bisa dibagi dengan 1, 2 dan 4. Jadi selain ada 2 angka 1 dan angka dia sendiri, itu bukan disebut dengan bilangan prima. Nah, yang ketiga di sini ada himpunan bilangan caca. Himpunan bilangan caca dengan bilangan asli itu hampir sama. Yang membedakan kalau bilangan caca dimulai dari angka 0. Ingat, bilangan caca dimulai dari angka 0. Kalau bilangan asli dimulai dari angka 1. Itu yang membedakan asli dengan caca. Nah, di sini himpunan bilangan caca C saya simbolkan dengan huruf C himpunannya. C sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Selanjutnya, yang kedua adalah himpunan bilangan kosong. Nah, himpunan bilangan kosong ini adalah suatu himpunan yang tidak mempunyai anggota. Jadi tidak ada anggotanya sama sekali. Kalau tadi kan ada ya, ada 1, 2, 3, 4 itu anggota namanya. Angka yang ada di dalam kurung itu disebut dengan anggota. Nah, di sini himpunan yang tidak mempunyai anggota dan dinotasikan, jadi dia itu bisa dinotasikan dengan 0 bergaris ya, 0 strip atau buka kurung yang tidak ada angkanya di tengahnya. Jadi hanya buka kurung kurawal dan tutup kurung kurawal. Sudah, hanya sampai situ saja. Contohnya
jika H adalah himpunan nama-nama hari yang dimulai dengan huruf B, nyatakan dalam notasi himpunan H. Nah, kalian sudah hafal semuanya pasti kan? Untuk nama-nama hari ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu, ya. Apakah ada suatu hari yang didahulukan atau dimulai dengan huruf B? Kalau saya rasa anak kecil pun sudah paham, pasti tidak ada ya nama hari yang depannya huruf B. Jadi cara jawabnya, karena tidak ada satupun, himpunan H sama dengan bisa ditulis seperti ini. H sama dengan 0 strip, ya, 0 garis, atau H sama dengan hanya buka kurung dan tutup kurung kurawal, ya. Tidak ada angka di dalamnya karena tidak ada nama hari yang dimulai dengan huruf B. Mudah bukan? Nah, yang selanjutnya ini, yang ketiga kita bahas adalah himpunan berhingga. Yang namanya berhingga pasti memiliki ujung, ya. Jadi angka terakhirnya itu sudah bisa kita ketahui. Nah, kita simak sama-sama. Himpunan berhingga itu merupakan himpunan yang memiliki banyak anggota terbatas, ya. Nah, contohnya di sini ada A sama dengan himpunan bilangan asli. Jadi simbol himpunannya itu adalah A di sini, ya. Kurang dari 100. Jadi ditulisnya A, himpunan A sama dengan buka kurung 1 2 3 4 5. Ibu tulis sampai angka 5 di sini, lalu ibu lanjutkan dengan titik dan terakhir ibu tulis dengan angka 99. Ya, karena kurang dari 100. Ya, kurang dari 100. Jadi di sini ujungnya adalah 99. Begitu juga yang contoh selanjutnya ini ada B adalah himpunan bilangan prima kurang dari 25. Ya, ingat bilangan prima diawali dengan angka 2. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan yang terakhir adalah 23. Nah, ini kebetulan sedikit angkanya, jadi bisa kita tulis semua. Beda dengan yang contoh pertama, karena terlalu banyak, kita tidak mungkin menulis angka 1 sampai 99, maka ibu membuat tanda titik-titik, artinya sampai 99. Itu adalah himpunan berhingga. Nah, yang selanjutnya ini bertolak belakang dengan himpunan berhingga, yaitu himpunan tak berhingga. Berarti tidak ada ujungnya, mau sampai berapa, ya? Himpunan tak berhingga merupakan himpunan yang memiliki banyak anggota tak terbatas. Jadi batasannya tidak ada, tidak seperti yang berhingga tadi. Nah, di sini ibu punya contoh, A adalah himpunan bilangan asli lebih daripada 8. Jadi kita bisa tulis A sama dengan, nah, angka lebih dari 8 itu kan banyak, ya. Himpunan A sama dengan buka kurung kurawal 9, 10, 11, 12. Nah, karena banyak ibu hanya menulis sampai 12. Lalu ibu lanjutkan dengan tanda titik, ya. Nah, ini artinya dan seterusnya. Tidak ditutup dengan angka lagi, oke? Lalu tutup kurung. Begitu juga yang contoh yang B. B adalah himpunan bilangan prima lebih dari 7, ya. Jadi menulisnya B sama dengan buka kurung lebih dari 7. Berapa angka primanya? Sudah pasti 11, 13, 17, 19, dan seterusnya, ya. Nah, yang kelima, himpunan sama. Yang namanya sama ya sama, ya. Berarti apanya nih yang sama? Nah, himpunan sama ini biasa disebut dengan himpunan equal. Nah, himpunan equal atau himpunan sama ini adalah himpunan-himpunan yang anggotanya sama. Nah, di sini anggotanya dia itu sama. Contoh di sini ada himpunan A, anggotanya B, C, D, ya. Nah, di sini juga ada himpunan B, anggotanya D, C, B. Anggota A sama dengan anggota B, benar nggak sih? Coba kalian perhatikan, benar nggak? Oh iya, benar, ya. Meskipun hurufnya dibalik-balik, tapi hurufnya dia memiliki susunan huruf atau bentuk huruf yang sama. B, C, D dengan D, C, B, hanya dibalik saja. Nah, jadi penulisannya adalah anggota A sama dengan anggota B atau A sama dengan B.
Nah, udah yang keenam nih, ada himpunan ekuivalen. Nah, himpunan ekuivalen ini adalah himpunan yang jumlah anggotanya sama. Nah, seperti tadi ya, anggotanya sama tuh. Namun anggotanya belum tentu sama, hanya jumlahnya saja yang sama. Kalau tadi kan jumlahnya sama, anggotanya sama. Kalau yang ini jumlah anggotanya sama, tapi anggotanya tidak sama. Nah, di sini ada himpunan A. Himpunan A anggotanya ACD, jumlahnya ACD, berarti ada 3 anggotanya. Nah, yang himpunan B di situ ada DCB, ada 3 juga, tapi berbeda kan hurufnya. Nah, jadi di situ A jumlahnya sama dengan B, atau A garis seperti air B, ya. Selanjutnya yang terakhir, di sini ada himpunan lepas, ya. Himpunan lepas adalah suatu himpunan yang tidak mempunyai anggota persekutuan dengan himpunan lain, ya. Jadi tidak ada anggotanya yang sama. Ya, jadi ada dua himpunan yang memiliki anggota yang berbeda keduanya. Contohnya, himpunan A sama dengan buka kurung DEF tutup kurung. Nah, anggotanya hanya DEF. Nah, sedangkan yang B anggotanya itu ada GHI. Keduanya berbeda. Nah, meskipun jumlah anggotanya kalau di sini kan jumlah anggotanya sama-sama 3. Tapi kalau misalkan jumlah anggotanya berbeda pun juga bisa saling lepas, ya. Asalkan ya anggotanya tidak ada yang sama. Nah, untuk himpunan lepas ini akan saya bahas lagi untuk minggu depan, ya. Jadi kesimpulannya untuk himpunan lepas, jadi himpunan A tidak mempunyai anggota persekutuan dengan himpunan B, atau bisa kita tulis dengan A strip 2 garis miring 2 kali B, ya. Oke, untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup. Kita sudahi. Terima kasih untuk anak-anak yang telah menyimak video ini dengan baik. Selamat belajar dan terus semangat. Jangan lupa ya, jaga kesehatannya di asrama. Setelah ini kalian bisa mengerjakan tugas yang saya berikan pada musrif dan musrifah. Ingat, kerjakan menggunakan cara, ya, menggunakan langkah yang baik dan benar. Lalu jangan lupa dituliskan nama lengkap, jangan hanya nama panggilan ya, nama lengkap beserta kelasnya. Lalu ditulis di kertas folio dan dikumpulkan. Baik, untuk kali ini saya sudahi. Saya akhiri dengan ucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.